Hari ini kalau kita boleh ada dalam hadirat Tuhan, sungguh satu kesempatan penghargaan yang luar biasa. Bahkan ini buat saya satu kehormatan, karena hari ini saya berdiri dalam menyampaikan firman Tuhan. Ternyata ada dua hamba Tuhan suami istri yang tahun 70-an itu punya pengaruh besar dalam diri saya. Pak Aquila, Ibu Priscilla, satu penghargaan. Bapak Ibu pasti nggak ingat saya. Tahun 77 saya menjadi mahasiswa di UK Petra di Surabaya. Saya terlibat dengan Perkantas waktu itu. Nah, Pak Aquila ini memberikan suatu doktrin yang sangat kuat. Nah, salah satu yang saya pegang sehingga saya boleh bertahan jadi hamba Tuhan sampai hari ini karena prinsip pemuritan yang dia berikan. Pak Aquila, saya masih ingat ketika hari itu dalam retret mahasiswa di Nongko Jajar, Bapak memberikan suatu ilustrasi yang saya nggak pernah lupa sampai hari ini. Dan ketika saya tanya Pak Tikno tadi, dan itu sungguh hal yang luar biasa. Berbahagialah jemaat ini punya guru firman yang luar biasa, suami istri yang hebat. Nama mereka indah, Aquila Priscilla. Itulah dua sahabat Paulus dalam pelayanan masa perjanjian baru. Waktu itu ya tepuk tangan untuk mereka. Iya. Mungkin Bapak Ibu boleh berdiri, Pak Aquila dan Ibu, kalau sudah dikenal oleh jemaat pasti yang belum tahu, silakan. Nah, kalau Pak Aquila ingat Pius juga yang sebenarnya masih jadi pemimpin di Surabaya, dan banyak lagi saya bisa sebut nama-nama tahun itu, tahun 70-an. Waktu itu Pak Aquila memberikan ilustrasi yang saya nggak lupa sampai hari ini, Pak Aquila. Kalau kita hanya datang seminggu sekali ke gereja, walaupun yang khotbah itu hebat, bisa berjam-jam berkhotbah, tapi tetap tidak efektif. Karena kalau kita cuma hari Minggu di gereja, itu berarti kita sedang mengisi botol-botol. Ingat Pak Aquila, itu ilustrasi yang luar biasa. Nah, bagaimana kita mengisi ratusan botol tapi cuma disiram begitu saja? Kapan penuhnya? Maka kalau kita mengisi botol, pegang satu-satu botolnya, tempatkan pas di bawah air yang mancur itu, maka botol itu penuh. Dan prinsip itu saya pakai sampai hari ini, Pak Aquila, untuk mengajar di banyak tempat, bahwa kalau hanya kebaktian Minggu saja, saudara, tidak akan pernah cukup. Bahkan saya berkata hari ini dalam nama Tuhan Yesus, gereja Tuhan sedang dalam bahaya besar. Dengar, gereja Tuhan sedang dalam bahaya besar. Bahaya apa? Iblis sudah berhasil menyusup ke dalam gereja. Maaf, jangan ada tersinggung kalau itu saudara orangnya bertobatlah hari ini. Saudara, dalam gerakan Roh Kudus lewat pujian dan penyembahan, lewat musik dan sebagainya, ternyata setan berhasil mencuri kebenaran yang paling mendasar, yang paling esensi dalam gereja, yaitu dari kebenaran firman. Mereka ubah gereja menjadi pusat entertainment saja. Orang hanya ke gereja untuk dihibur dan cari penghiburan. Suara itu konsep yang salah. Dan itu sangat berbahaya. Maka itu ketika tadi saya tanya Pak Tikno, dilibatkan apa dua orang hebat itu? Oh, mereka yang memimpin pemerintahan SOM di sini. Saya berkata, Pak Tikno, mereka adalah orang yang tepat. Mari kita lihat klasik, kalau saya pakai kata ini, kebenaran klasik. Tapi ini yang sangat mendasar. Matius pasal 7. Maka itu bagi orang Kristen yang hanya merasa cukup kalau kebaktian itu Minggu saja, mulai hari ini sudah perubahan yang besar. Saya harap tadi Ibu Gembala juga menyatakan, kami berharap saudara miliki pelajaran, kaset pelajaran tadi pagi. Penting sekali orang-orang Kristen ada dalam penderitaan, aniaya, dan kesulitan. Itu sangat penting. Nah, pasti beberapa saudara nggak suka dengar khotbah seperti itu, karena kita maunya khotbah yang berkat saja. Nah, sekarang kita akan melihat klasik, kalau saya pakai kata ini, kebenaran ini, Matius pasal yang ke-7. Tapi ini perkara serius dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-24. Sebetulnya kalau toh saya tidak baca, semua kita pasti sudah ngerti. Tapi lebih baik kalau kita mengingat lagi. Dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini, jelas setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya. Nggak cukup hanya mendengar, tapi melakukannya.
Ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Nah saudara, seharusnya setiap kita takut pada kata terakhir ayat ini. Maka hebatlah kerusakannya. Saudara, akan mengerikan kalau gereja tidak bertobat dan mengambil keputusan yang serius, berhenti hanya sekedar mengentertain orang pada hari Minggu dalam nama Yesus. Perhatikan ini. Itulah jebakan iblis. Apa bedanya kalau begitu dengan pergi ke karaoke? Kalau kita hanya menekankan soal pujian, soal musik, soal penyembahan, tapi tidak diimbangi dengan kebenaran, dengan kebenaran, dengan kebenaran. Garis bawahi kata hebatlah kerusakannya. Kita berdoa supaya tidak terjadi dalam kebanyakan orang Kristen pada akhir zaman ini. Saudara, penting sekali mendengar dan melakukan. Kalau tadi pagi kita belajar soal dua sisi antara berkat dengan aniaya, itu tidak boleh dipisahkan. Berkat dan aniaya harus selalu berjalan bersama-sama. Nah, nggak berani amin bukan? Karena nggak enak. Coba saya ngomong berkat, amennya cepetan semua. Saya ulangi lagi. Firman Tuhan mengajarkan berkat dan aniaya harus selalu berjalan bareng. Tidak bisa dipisahkan dan tidak boleh ada porsi yang diberi lebih dan diberi kurang. Dua-duanya harus sama porsinya. Nah, hari ini kita melihat mendengar firman dan melakukan itu juga mutlak. Dua sisi ini harus dikerjakan bersama-sama juga. Tidak boleh kita beri yang satu lebih, yang satu kurang. Artinya, pokoknya aku mendengar toh, nggak bisa. Pokoknya aku melakukan, nggak bisa juga. Tanpa mendengar, mau melakukan apa? Yohanes pasal 8. Kita mengerti Yesus menekankan kebenaran ini. Yohanes pasal yang ke-8, ayat yang ke-30. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, berapa yang percaya? Banyak. Nah, coba mulai hari ini masing-masing saudara, kalau perlu Pak Gembala buat perlombaan. Siapa yang tercepat hari Rabu dikumpulkan, yaitu jemaat yang tercepat mengumpulkan ayat-ayat yang bunyinya sama seperti di Perjanjian Baru. Banyak orang percaya Yesus. Banyak orang percaya Yesus. Nah, kalau saudara pernah membongkar firman Tuhan dan menemukan suatu peristiwa seperti ini, banyak orang percaya Yesus. Saudara perhatikan, selalu diakhiri dengan kekecewaan Tuhan Yesus. Selalu. Banyak orang percaya Yesus, tapi dia kecewa. Salah satu aja. Saudara beri tanda dulu, Yohanes pasal 8, ini cuma contoh. Yohanes pasal 2, ini cuma contoh saja. Nah, kalau memang gembala memberikan perlombaan dan ada hadiahnya, hitung nanti berapa banyak firman seperti ini ada di Perjanjian Baru. Yohanes 2 ayat 23. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, berapa yang percaya? Banyak orang percaya dalam namanya, karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Ini kekecewaannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena ia mengenal mereka semua. Ini negatif artinya. Nah, Lukas 14 menulis, ada orang berbondong-bondong banyak mengikut Yesus. Dia nggak malah senang. Lalu dia berhenti dan menoleh kepada orang banyak. Barang siapa hendak mengikut aku dan menjadi muridku, ada 3 persyaratan mutlak yang sangat berat. Sebetulnya menjadi Kristen itu tidak mudah, saudara.
Cukup menggunakan Lukas 14 dari ayat 25 sampai 33. Saudara akan mikir jadi Kristen itu. 3 persyaratan. Nanti baca di rumah. Enggak di sini bagian itu. Diikuti begitu banyak orang, tidak malah senang. Malah diberi persyaratan yang sangat berat. Mengapa? Ternyata percaya Yesus itu tidak mudah. Walaupun percaya itu gratis. Ternyata tidak mudah. Maka itu jangan jadikan diri kita sebagai orang banyak yang ada pada golongan itu. Mari kita jadikan orang banyak tapi dari golongan murid. Katakan amin. Yang mau belajar, yang mau belajar. Kembali ke Yohanes 8. Ada banyak orang percaya. Ya, Yohanes 8 ayat 30, Yohanes 8. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Seharusnya bangga, bukan senang. Tapi tidak, karena dia tahu hati kita semua. Jikalau kamu tetap dalam kebaktian. Begitu bukan firman itu? Apa? Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Garis bawahi tetap dalam firman-Ku. Saudara, tolong beri perhatian khusus akan hal ini. Langsung adili dan hakimi diri kita sendiri. Apabila dalam hidup kita menemukan kesalahan ini, yaitu begini, jujur ya, masing-masing harus jujur. Apabila dalam hidup saudara rajin ke gereja, rajin ikut doa malam, rajin ikut doa puasa, seminar itu ikut, KKR itu ikut, acara itu ikut, dengarkan. Tetapi kita temukan dalam diri kita nggak suka firman. Saudara, itu bahaya besar. Ya habis memang gak suka. Ke gereja Baal kita baca malas. Dengarkan saudara, itu bahaya sekali. Jangan terkejut kalau hari ini saudara mendengar kebenaran ini. Rajin ke gereja, rajin kebaktian, rajin doa malam, rajin doa puasa, rajin ikut KKR, rajin ikut kebaktian-kebaktian apa saja. Tetapi saudara menemukan gak suka firman. Hidupmu dalam bahaya besar. Kristen seperti itu ngeri akhirnya nanti. Hasilnya cuma keruntuhan yang dahsyat. Maka itu mari kita jujur pada diri kita sendiri. Sampai pada hari ini 18 Juli 2004, sejauh mana rasa lapar kita terhadap makanan surgawi ini. Sampai hari ini 18 Juli 2004, seberapa besar kerinduan kita akan roti hidup ini. Tanpa firman kita nggak bisa buat apa-apa atas hidup ini. Nah, penting sekali gereja disadarkan akan kebenaran ini. Penting sekali. Kisah Rasul pasal 2. Kisah Rasul pasal 2. Saya akan ambil dulu beberapa contoh-contoh yang ada. Kisah Rasul pasal yang kedua. Dan akhirnya ayat ini merupakan ciri utama gereja perjanjian baru. Nah, seharusnya semua kita seperti itu. Mulai ayat 41. Judulnya sangat menarik. Kisah Rasul pasal 2 mulai ayat 41. Cara hidup gereja yang pertama. Nah, kalau disebutkan cara hidup gereja yang pertama, berarti cara ini harus kita ikuti. Ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataan Petrus itu, ini khotbah setelah Pentakosta. Petrus pertama kali khotbah dari seorang pengecut dipakai jadi seorang pemberani.
memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Apa cirinya? Mereka bertekun. Nah, ini kata penting orang Kristen, bertekun. Bahasa Jawa memakai kata nggetu. Saya nggak tahu bahasa Sundanya apa ya bertekun itu. Ada orang Sunda di sini? Apa bahasa Sunda bertekun? Jawanya itu nggetu, itu bahasa Jawa. Bertekun apa orang Sunda cepat? Getol. Ya sudahlah, terserah saudara. Pokoknya begitu. Getol katanya orang Sunda dari UX. Bertekun saudara, artinya suatu tindakan yang tidak putus-putus, terus menerus. Orang-orang yang percaya punya ciri yang jelas sekali. Bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam firman, dan dalam persekutuan, saling menguatkan satu dengan yang lain. Saya ulangi, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka kata ini akan kita temui mewarnai seluruh kitab Kisah Para Rasul. Maka itu bahaya kalau ada gereja nggak suka belajar firman, tapi hanya suka kebaktian saja. Hati-hati itu sudah. Iblis sedang mengincar gereja Tuhan untuk dihancurkan. Ketika begitu banyak pengajaran-pengajaran yang ada, semuanya mengarah kepada setiap anak Tuhan yang rindu akan firman. Bagus sekali. Jadi tidak ada pilihan. Ini bukan pilihan dari orang Kristen. Boleh atau tidak, mau atau tidak. Ini bukan pilihan. Bertekun dalam firman itu keharusan. Amin kan? Tidak ada pilihan. Tanpa firman kita nggak akan mampu. Sekarang setelah konsep ini kita tahu, berhak untuk kita tanya kepada Bapa kita yang punya firman. Mengapa mesti harus firman? Apa nggak cukup hanya doa saja? Apa nggak cukup hanya dengar saja hari Minggu saja? Kenapa? Tidak cukup, tidak cukup. Firman Tuhan itu makanan. Ya, Yohanes 6 saya nggak usah baca. Firman itu makanan. Saudara, maka itu mengapa begitu banyak orang Kristen yang rajin berdoa, rajin kebaktian, rajin ikut acara ini, ikut acara itu. Tapi kita temukan begitu gampang orang itu jatuh dalam dosa. Saudara, ada orang badannya kekar sekekar apa? Hebat kekuatannya. Tapi kalau 5 hari dia nggak makan, anak kecil yang umur 10 tahun aja godain dia, dorong dia jatuh juga. Dia nggak akan punya kekuatan dalam dirinya karena dia nggak makan. Sebetulnya sederhana pengertian itu. Yohanes pasal 1 ayat 3. Kiranya ayat yang terakhir ini untuk bagian pertama ini menyadarkan setiap kita bahwa kita itu butuh firman mutlak, tidak ada tawar-menawar lagi. Yohanes 1 ayat yang ketiga. Mengapa harus firman? Mengapa nggak cukup kebaktian saja? Mengapa nggak cukup doa saja? Tidak. Yohanes 1 ayat 3. Berapa hal? Kalimat pertama berapa hal disebut? Segala sesuatu. Nah, saya suka mengumpulkan ayat di Alkitab yang ada kata segala sesuatu. Artinya tidak ada lagi yang lain. Itu semua ada di dalam sini. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Nah, untuk mengerti Dia itu siapa di ayat 3, saudara harus baca dari ayat 1 ayat 2. Ternyata Dia di sini adalah firman. Ya, saya ganti begini. Segala sesuatu dijadikan oleh firman. Dan tanpa firman tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Saudara, karena kita diberitahu
Apa saja yang kita lihat di alam semesta ini, termasuk hidup kita, ini semua jadi hanya karena Tuhan berbicara. Hebat nggak kalau gitu firman itu? Nah sekarang kalau disebut segala sesuatu, uang itu ada di dalam segala sesuatu itu atau tidak? Coba jawab. Ada. Mobil? Ada. Rumah? Ada. Kesehatan? Ya pokoknya segala sesuatu. Saya bisa ngomong sampai besok, nggak bisa habis ini. Mengerti sekarang? Nah kalau segala sesuatu yang bisa kita sebut itu merupakan kebutuhan hidup kita, coba kita balik sebentar. Kalau begitu kita mau cari segala sesuatunya atau kita mencari penyebab yang bisa buat segala sesuatu? Ngerti sekarang? Jadi uang itu gak usah dikejar. Rumah, mobil, fasilitas yang lain, kesehatan, kebahagiaan, itu gak usah dikejar. Kejar sumbernya. Amin. Yaitu firman. Saudara, saya gak akan punya waktu kalau harus menyaksikan begitu hebatnya Tuhan untuk apa saja. Maaf ini jangan marah. Jodoh termasuk segala sesuatu tidak? Pekerjaan termasuk segala sesuatu tidak? Termasuk. Nah jangan cari yang segala sesuatunya itu. Cari penyebabnya, cari sumbernya. Utamakan firman dalam segala hal yang kita perlukan dalam hidup, maka dia akan membuat segala sesuatu itu. Ini yang kita perlukan anak Tuhan dalam kehidupan ini. Saya akan beri contoh yang paling radikal. Suatu hari salah seorang guru masuk ke kelas kami. Namanya Edwin Stubbe. Dia sudah meninggal. Dia orang Amerika. Begitu dia masuk ke ruang kelas, dia tanya begini. Waktu itu kami kira-kira ada 40-an murid, saya lupa jelasnya berapa. Dia nggak mengajar, pertama kali masuk, dia mendata berat badan kami masing-masing berapa kilo. Nah, saya mikir, guru ini mau ngajar apa hari ini? Tanya berat badan. Urusannya apa? Ya karena dia minta, ya kami berikan satu-satu di data. Setelah dia jumlah dari berat badan murid-murid yang ada 40 orang lebih hari itu. Kaget sudah. Ada sekian ton. Wih, hebat juga. Sekian ton. Karena 40 murid lebih, hampir 2 ton kalau saya nggak salah. Setelah dia data, dia sebutkan angka. Terus dia berkata begini. Saya akan buktikan bahwa tanpa kekuatan otot saya bisa ngangkat sekian ton ini dengan cara sederhana. Dia ngomong lagi panjang lebar sampai kami lupa tentang berat. Setelah itu dia masuk ke pokok pembicaraan. Sekarang saya minta kalian berdiri. Ya berdiri, diminta berdiri. Duduk lagi. Loh, kami bingung. Nah dia berkata, saya baru ngangkat 2 ton. Betul nggak saudara? Perhatikan. Itu hanya lewat kata-kata. Nah tadi Felix kecil itu ngangkat berapa puluh ton, suruh berdiri berapa kali. Saudara, itulah kekuatan kata-kata. Contoh lebih radikal lagi. Satu hari di kompleks kita ada tetangga baru. Namanya tetangga yang sudah duluan tinggal di situ punya tetangga baru, kan ingin tahu ini siapa orang ini, pindahan dari mana, kerjanya itu apa. Kan biasa bukan? Apalagi kita orang timur suka ngurusi orang lain kerjaannya. Nah ini sudah sekian minggu, sekian bulan, tetangga baru ini enggak negur, enggak kenalan. Nah lalu kita yang sudah lama tinggal di kompleks itu kasak kusuk. Siapa sih orang itu? Apalagi zaman teroris begini, takut ini. Jangan-jangan teroris tinggal di situ. Kan begitu cerita banyak orang. Kalau nggak dikenal itu bahaya tetangga itu.
Nah ternyata sampai sekian bulan nggak muncul juga. Ya sudah, akhirnya kami yang kita sudah lama di situ ya sudah nggak peduli juga, terserah kamu. Nggak mungkin kami datang ke rumahmu dikira minta minum, minta roti. Harusnya kamu yang datang duluan karena kamu tetangga baru. Suatu hari setelah sekian bulan, saudara, pas kita yang bersebelahan dengan tetangga baru ini, ternyata pagi itu kita keluar bareng bersama dia. Aduh, senang sekali nih. Sudah dari berapa minggu cari kesempatan mau negur, nggak ada kesempatan. Ternyata pagi itu bisa keluar bareng. Nah, kita sebagai tetangga yang sudah lama itu mau cari celah untuk masuk negur. Pas dia tetangga itu angkat kepala, noleh ke kita. Nah, kita langsung senyum karena kita mau tahu. Begitu kita senyum, dia lihat, dia jawab begini, babi lu. Ayo, saya mau tanya kepada saudara, kalau kita bukan orang tuli, ngerti kata-kata ini? Kalau kita bukan orang tuli, pasti marah, walaupun itu pendeta. Ayo, saya jamin dah. Kurang ngajar kamu, babi-babi. Kenal aja enggak, babi-babi. Nah, kecuali kita tuli, dia ngomong begitu kita senyum. Karena tuli. Mari kita hitung babilu itu berapa huruf. Cepat hitung. 6. Betul? Sejawa-jawanya kita, bukan sebatak-bataknya kita, maaf saya berkata. Ngerti istilah ini? Karena kalau Jawa itu sumbu panjang, Batak itu sumbu pendek, itu istilahnya. Ngerti nggak kira-kira sumbu panjang, sumbu pendek? Sumbu panjang itu dibakar, meledaknya lama, redar gitu. Nah, itu orang Jawa biasanya lambat, apa itu lambat. Tapi kalau orang Batak, orang Ambon, wah, orang Madura lagi, itu sumbu pendek semua sudah. Jedot gitu, jedot. Nah, sejawa-jawanya kita, ngerti kan? Nah, ini sependeta-pendetanya kita dikatakan babilu, marah juga. Enak saja. Nah, saudara, mari kita itu kenal saja tidak, tahu berbuat baik atau jelek juga tidak. Mengapa ada seorang yang kita nggak pernah kenal, tetapi kata hari itu untuk kita cuma 6 huruf, itu bisa merubah total hidup kita. Kira-kira tergantung orangnya, si tetangga ini model apa. Bisa nggak berlanjut sampai kantor polisi urusan ini? Bisa, karena kurang ajar. Mengapa ada orang yang tidak pernah kita kenal, yang nggak pernah berbuat apa-apa untuk kita, hanya ngomong sekali seumur hidup, dan omongannya pun cuma pendek, peragakan, nggak sampai 2 detik. Babilu, nggak sampai 2 detik. 6 huruf yang tidak sampai 2 detik itu bisa merubah hidup pada hari itu. Mengapa Yesus Tuhan yang sudah ngoceh berjuta-juta huruf berubah aja enggak kita ini? Ngerti ilustrasi ini, saudara? Betapa jahatnya kita orang Kristen ini. Mengapa seseorang yang jadi tetangga kita nggak pernah kita kenal, cuma ngomong 6 huruf saja bisa merubah hidup kita? Nangkep maksud ini, saudara? Harusnya kita bertobat. Kalau kita nggak pernah suka firman dalam kehidupan ini, boleh kita percaya Yesus, tapi tetap harus tinggal dalam firman itu. Tidak boleh tidak. Ini perkara mutlak. Maka itu tolong para gembala, periksa semua anggota jemaat. Apakah hanya pengunjung, entertain saja, atau kita rindu belajar firman itu lebih dalam kehidupan ini. Sangat mutlak, sangat mutlak. Suatu hari tahun 78 di Surabaya, di Gedung Balai Sahabat, waktu itu, saudara, setiap tahun ada seminar namanya Surabaya Seminar. Itu setiap tahun dari tahun 70-an sampai 80-an. Nah, hari itu yang khotbah pendeta dari Pakistan, namanya pendeta Guleson, saya lupa nama depannya.
Saudara, penerjemahnya seorang pendeta namanya Pak Immanuel Mesak dari GPPS pada waktu itu. Yang buat kami semua peserta seminar itu heran, ketika pendeta Gulison ini naik ke mimbar, jalannya hati-hati sekali karena dia bawa cangkir. Nah, semua kami tahu itu pasti cangkir berisi penuh, entah teh, entah kopi atau minuman apa kami tidak lihat. Pelan-pelan dia naik ke mimbar. Nah, penerjemahnya juga nggak dikasih tahu kenapa dia bawa minum. Seharusnya panitia bawa itu, kenapa dibawa sendiri? Itu pun setelah sampai di mimbar, Pak Pendeta setelah sampai di mimbar, ternyata dia tidak letakkan cangkir itu. Tidak. Dia tetap pegang. Kami semua yang hadir, dan itu pertama kali saudara saya hadir di sebuah seminar. Khotbah tidak sampai 10 menit. Kafot itu khusus untuk para pendeta. Hamba-hamba Tuhan, termasuk saya, hanya sisa sedikit yang duduk. Kami semua tersungkur maju di depan untuk bertobat. Begitu Pak Gulison ini sudah bawa cangkir atas mimbar. Saya ingat betul, Pak Immanuel Mesak di sebelah kiri, dia sebelah kanan sini. Lalu dia minta kepada penerjemah, tolong senggol saya, dorong saya, tetap sambil bawa cangkir itu. Ya Pak Mesak bingung juga. Kami juga nggak ada nih, mau apa ini abad Tuhan ini? Diundang jauh dari Pakistan, nggak khotbah, cuma bawa cangkir begitu. Nggak mau nyenggol. Saudara, dia marah. Saya minta saudara untuk mendorong saya, untuk nyentuh tubuh saya. Kenapa tidak mau? Ya terang aja takut karena barang itu penuh. Akhirnya saudara, dia tukar cangkir itu. Dia berikan kepada Pak Mesak untuk pegang. Langsung dia senggol sudah. Ya tumpah isinya. Nah di situ kami baru tahu ternyata itu teh. Setelah diletakkan cangkir itu dan dia baru mulai ngajar. Kehidupan Kristen itu ditentukan oleh semua goncangan yang terjadi dalam hidupnya. Goncangan kecil maupun goncangan besar. Itu yang menentukan kekristenan orang itu. Hidup kita tidak lebih daripada cangkir itu tadi. Hamba-hamba Tuhan kita banyak mengalami goncangan dalam hidup ini dengan apa saja yang terjadi. Persoalannya, apa yang memenuhi cangkir hidupmu? Waktu goncangan itu terjadi, dialah yang tumpah keluar lewat mulutmu. Betul saudara? Apa yang merupakan isi hati kita, itu yang keluar lewat mulut kita. Dalam semua tantangan, goncangan, tekanan hidup yang ada. Saudara, kami yang membantu waktu itu nggak bisa berbuat apa. Kami menyadari betapa banyak kami sebagai hamba-hamba Tuhan ketika difitnah, ketika dituduh, ketika mengalami iri hati, ketika mengalami macam-macam, yang keluar bukan firman, tapi umpatan, maki-maki, kutuk dan sebagainya. Maka itu anak-anak Tuhan dalam kondisi seperti apapun juga, kalau firman itu memenuhi kehidupan kita. Jangan lupa ilustrasi yang saya terima dari Pak Aquila tahun 77 yang lalu. Botol-botol kehidupan kita nggak bisa diisi airnya dan disiram. Tapi perlu ketekunan satu persatu diisi sampai penuh. Saudara, kita tidak bisa mengharapkan keadaan akan tetap baik seperti ini. Tidak bisa. Sewaktu-waktu bisa terjadi perubahan, kita tidak pernah tahu. Tapi terpujilah Tuhan. Goncangan macam apapun juga, terpujilah Tuhan. Kalau cangkir hidup kita penuh dengan firman. Bisa berkata amin untuk ini. Isi terus firman itu. Firman. Itu yang Tuhan mau atas kehidupan kita. Markus 7. Markus pasal 7. Mulai ayat yang ke-23. Markus 7. Maaf, ke-23. Tapi mulai ayat yang ke-18.
Markus 7 mulai ayat 18. Kita akan menemukan kebenaran ini dan membuat kita mengerti hati Tuhan. Maka jawab Yesus. Markus 7, 18 mulai. Maka jawab Yesus, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang dari luar masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Ini konsep yang penting. Nah, sebelum kita uraikan lebih jauh untuk mengerti kebenaran ini, begini konsepnya. Berapa kali dalam kehidupan kita ketika kita gagal, ketika kita jatuh dalam dosa, ketika kita mengalami persoalan, lalu gampang sekali kita nyalakan orang lain. Dan ini dosa klasik sejak Taman Eden dulu. Adam ditegur, kenapa kamu makan buah itu? Dia jawab, perempuan itu yang kau berikan. Perempuannya ditegur, kenapa engkau makan ular itu? Nah, ularnya celaka, nggak bisa ngomong, mau nuduh siapa? Nah, saudara, ternyata dosa itu berlaku sampai hari ini. Kalau ada apa-apa, kita cenderung nyalakan orang lain. Apa saja yang kita alami, kita cenderung nyalakan orang lain. Mencari kambing hitam istilahnya. Mari mulai hari ini kita sadar. Ternyata ada dosa, ada kegagalan, ada apa saja dalam hidup yang kita alami ini. Ternyata bukan yang dari luar yang menyebabkan. Ini konsep yang penting. Saudara, saya bersyukur kepada Tuhan karena kebenaran ini memerdekakan saya sungguh-sungguh. Hendaklah engkau tetap dalam firman-Ku. Jangan lupa. Sehingga walaupun saya mengalami goncangan seperti apapun juga, saya bersyukur dia menguatkan untuk saya nggak akan nyalakan siapa-siapa. Saya akan diam untuk mencari apa yang harus saya kerjakan. Saya koreksi diri, kenapa harus begini? Kenapa? Sekarang ngerti? Maka itu yang hari-hari terakhir suka menyalahkan orang lain, bertobat. Suami-suami dikit-dikit menyalahkan istrimu, bertobat. Istri dikit-dikit menyalahkan suami, bertobat. Ternyata apa saja yang tidak enak terjadi dalam diri kita bukan dari luar. Ayat 19. Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya lalu dibuang ke jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Walaupun konteksnya masalah makanan, tapi ini penting untuk kita miliki dalam kebenaran ini. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang, apa yang keluar dari seseorang, ya, itulah yang bagaimana menajiskan dirinya. Nah, sekarang saudara ingat Pak Guleson tadi. Digoncang, tumpah keluar, yaitu isinya. Kalau hidup kita penuh firman, mau digoncang kayak apa saja, yang keluar apa? Pasti firman. Nggak mungkin ada yang lain. Pasti firman. Terus katanya lagi, saya ulangi, ayat 20, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Nah, sekarang Tuhan Yesus memberi daftar. Apa sih yang ada dalam hati orang itu? Ayat 21. Sebab dari hati orang, satu, timbul apa? Segala pikiran jahat. Dua, apa? Percabulan. Tiga, apa? Pencurian. Empat, apa? Pembunuhan. Lima, apa? Perzinahan. Yang keenam, keserakan. Ketujuh, kejahatan. Kedelapan, banyak betul. Kesembilan, hawa nafsu. Belum habis. 10, iri hati. 11, ujat. 12, kesombongan. 13, kebebalan. Nah, perhatikan ayat 23. Semua hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang.
Saudara, saya itu banyak sekali belajar dari anak-anak kecil, juga dari binatang. Pernah nggak saudara menyadari bahwa kucing itu jauh lebih hebat dari kita? Kenapa? Mereka berbulu, tidak mandi, juga tidak bau. Kita tidak berbulu, mandi, pakai parfum, tetap bau. Betul nggak? Maka itu kalau saya ketemu orang sombong, saya tuh jengkel betul. Bau aja sombong. Kan kurang ajar. Loh, betul nggak? Kalau saya pakai filsafat pada ayat 23 ini, ternyata begini. Maaf ya, jangan merasa jijik. Tapi itulah kita. Dari semua lubang, maaf. Dari semua lubang dalam tubuh ini, termasuk lubang pori-pori, itu kan lubang juga. Perhatikan. Mulai pori-pori di atas ini bagian kepala, sampai lubang kuping, lubang hidung, lubang ini, lubang, semua lubang. Ngerti? Enggak ada yang bersih yang keluar dari situ. Katakan amin. Setuju enggak? Betul? Ya sudah, bertobat. Jangan sombong hidup ini. Secantik apa kau, secakap apa, bau tetap. Itu manusia. Coba dari lubang kita keluar duit semua, kan aman hidup ini. Kenapa Tuhan enggak buat itu? Kenapa dari lubang semua keluar enggak? Tidak. Terus saya belajar dari sapi, saudara. Saya senang lihat sapi. Kita bunuh dia, kulitnya kita kuliti jadi jaket. Masih pakai jaket kulit sapi, tetap bisa masuk angin. Kok sapinya nggak pernah masuk angin? Pikirkan itu baik-baik. Loh, ini serius saya pikir. Loh, kan harusnya kita bertobat. Sapinya yang nggak pernah jaketan, nggak pernah masuk angin. Kita jaketan masuk angin juga. Sapi itu masih jauh lebih baik dari kita. Ususnya masih laku. Usus kita laku berapa? Betul? Jeroannya sapi aja masih laku. Jeroanmu laku berapa? Maaf ini. Saudara, serendah-rendahnya sapi, dagingnya masih ada harganya. Daging kita berapa sekilo? Lebih jauh saya berkata. Tai sapi masih ada harganya. Oke, Ustaz terus dapok yang ngerti sendiri sudah. Dalam nama Yesus yang sombong bertobat. Amin. Inilah konsep yang harus kita hidupi dalam kebenaran ini, saudara. Tidak ada yang baik ternyata dalam diri kita. Enggak ada yang baik. Maka itu firman ini harus kita sadar. Jadi terjadi apa saja dalam kehidupan kita, bukan karena salah yang dari luar, bukan karena salah orang itu atau orang ini, tapi karena salah hati kita, ada isi yang salah. Sama saya dengar khotbah Pak Pengki, bagus sekali. Dia mengatakan begini, kenapa ada orang sakit hati? Kenapa? Orang yang sakit hati itu bukan karena salah orang lain. Saya mikir, apa yang dia mau ngomong? Orang yang sakit hati itu karena hatinya yang keras. Terus dia beri ilustrasi bagus sekali. Ini contoh. Kalau ada orang sakit hati mau bertobat, belajar pakai ilustrasi itu. Pulang ke rumah, ambil baskom berisi air. Entah air apa saja, pokoknya air. Lalu ambil pisau yang paling tajam yang saudara punya di rumah itu. Lalu potonglah air itu. Ya nggak bisa dong, air kalau dipotong bagaimana? Nah sama. Jadi sakit hati itu tidak tergantung siapa yang gores. Sakit hati itu terjadi karena hatinya sudah beku. Lalu Pak Pengki berkata, kalau cairan itu dibekukan, nggak usah pisau tajam, dibaret saja oleh anak kecil, dia akan terluka. Saya mikir itu semalam, betul juga kalau begitu. Iya atau tidak, saudara? Jadi orang yang gampang sakit hati
Itu bukan karena orang itu bukan. Orang yang gampang sakit hati, kalau toh nggak ada orang, dengarkan ini. Ada kucing kencing saja dia bisa marah-marah. Kan aneh orang ini. Memang orang sakit itu sudah. Jadi orang sudah habis disalahkan semuanya. Nggak ada orang lagi, kucing, anjing disalahkan semua. Jadi kalau saudara sakit hati, bertobat hari ini, hatimu yang sudah beku. Kalau hatinya cair, saudara, mau digores pakai apa-apa nggak akan kena. Waduh, suatu ilustrasi yang luar biasa yang saya dapatkan semalam. Betul, saudara? Maka itu jujur pada diri sendiri. Suka tersinggung, suka marah, bukan gara-gara orang itu. Benar, kalau nggak ada dia, aku nggak marah hari ini. Ributnya luar biasa. Yang penting, bak mandi hatimu itu kuras. Banyak kotorannya di situ. Dari 13 daftar tadi. Kalau perlu mulai hari ini setiap kita buat daftar ini pakai kertas yang gede itu. 13-nya terus gede-gede, taruh di ruang kamar tidur kita. Setiap hari kita periksa mana yang belum selesai. Kalau itu semua kita bongkar keluar dan hanya firman yang bisa mengisinya. Katakan amin. Hanya firman, hanya firman, hanya firman. Maka kita akan kuat hidup kita karena firman itu. Nah, saya dalam segala hal yang diajarkan oleh Roh Kudus selalu minta contoh konkret. Tuhan berikan saya contoh. Ternyata diberi saya contoh Yusuf dan Daud, sudah. Luar biasa. Saudara lihat antara Yusuf dengan Daud sama-sama masih anak muda. Tapi pada kisah perjinan itu Yusuf jauh lebih muda daripada Daud. Cepat buka Kejadian 39 ayat 10. Itu ayat yang saya paling jijik. Tante Po itu kurang ajarnya minta ampun. Tante Potifar maksudnya, Tante Po itu aja. Saya nyapo dia sudah. Genitnya minta ampun sudah. Nah, dalam Kejadian 39 ayat 10 mengatakan, dari hari ke hari. Enggak disebut berapa hari. Pokoknya dari hari ke hari. Tante ini dikatakan menggoda Yusuf untuk tidur bersama dia. Saya bersyukur kepada Tuhan. Untung Yusuf bukan orang Indonesia. Kalau Yusuf orang Indonesia, bubar rencana Tuhan. Kenapa? Karena orang Indonesia KKN-nya tinggi. Nepotismenya. Ayo jujur. Kalau kita itu Yusuf. Istri pejabat tinggi. Ngajak tidur sama-sama. Langsung koneksi ini. Koneksi. Ayo jujur enggak? Ayo pura-pura lah. Itu orang Indonesia. Semua koneksi. Nepotismenya tinggi sekali. Saudara, nasibnya enggak jelas Yusuf. Dia dapat pernyataan Tuhan menjadi pemimpin yang hebat. Tapi kenapa jadi budak? Hari-hari itu istri pejabat tinggi ini menggoda. Dan gak main-main godaannya. Dari hari ke hari. Saudara ingat Yusuf belum berumur 20 lebih 20-an kira-kira. Ayo jujur, laki-laki seumur itu tiap hari diganggu. Saya coba-coba merenungkan ya. Agak susah memang waktu itu saya coba tutup mata. Kira-kira tante itu godanya kayak apa ya? Saya mau coba ingin tahu tante satu ini. Terus saya bisa bayangkan, well gini. Jangan lah pokoknya ini. Boleh toh memperagakan seperti itu? Kan gak tahu bentuknya sebab. Hebat saudara. Yusuf gak tergoda. Lihat ayat 11, ayat 12 dan seterusnya. Dikatakan pada suatu hari ketika istana Potifar itu kosong, tidak ada orang, hanya dia dan perempuan itu. Wah, hebat nih. Nggak ada orang. Lalu setan mulai beraksi. Yusuf dibawa ke kamar, nggak ada orang serumah itu. Dengar. Begitu Yusuf tahu dijebak, dia lari, saudara. Nah, ini celakanya. Bajunya ketinggalan. Saudara, garis bawahi.
Dia lari, bukan lari di tempat. Ingat itu baik-baik. Beda jauh itu, saudara. Dia lari. Lalu perempuan genit ini teriak, "Oh, aku diperkosa." Yusuf kalah. Kok Yusuf kalah jadinya? Bukan. Oke lah, pokoknya ngerti sendiri dimaksudkan. Fakta di tangan perempuan ini karena bajunya ketinggalan. Potifar marah. Saudara, mari kita jujur, saya merenung betul. Kalau Yusuf itu saya masih mikir, saudara. Saudara, dia masuk penjara tanpa pengadilan. Bisa nggak dia protes? Kalau tahu aku taat hasilnya penjara, lebih baik nggak taat hari itu. Bisa nggak dia berpikir seperti itu? Dengar anak Tuhan. Mengapa Yusuf menang? Sebab dalam hatinya nggak ada perzinahan itu. Beda dengan Daud. Nah, ini perlu kita baca. 2 Samuel 11. 2 Samuel 11. Ayat yang kedua, saya langsung masuk 2. 2 Samuel 11 ayat yang kedua. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas sotok istana. Artinya tingkat 2 tapi nggak pakai tutup, nggak pakai atap, open air. Ya, dia jalan di atas itu. Tampak kepadanya dari atas sotok itu seorang perempuan sedang mandi. Kalau kita baca sampai di sini, maka kita akan menjawab begini, gara-gara perempuan mandi itu Daud jatuh. Kan begitu pengertian secara umum. Kalau kita tidak menggunakan Markus pasal 7. Ingat konsepnya. Bukan yang dari luar yang menajiskan, tapi yang dari dalam. Nah, saya mau tanya kepada saudara, apakah perempuan mandi itu bersalah? Lo cepat jawab. Enggak, mau jamnya mandi sudah sore kok. Yang lihat itu yang kurang ajar. Bukan yang mandi disalahkan. Betul nggak, saudara? Dia jalan-jalan di atas loteng tempat tingkat 2 yang nggak pakai atap. Tetangganya dari jauh kelihatan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Saudara, saya punya pewahyuan kebenaran yang luar biasa. Maka itu jangan sombong. Saudara, kalau kita menggunakan KUHP, tahu KUHP? Bukan kasih uang habis perkara, bukan. Tapi kitab undang-undang hukum pidana, KUHP. Maka kita masih banyak yang lolos. Tapi kalau kita pakai KUHS, kitab undang-undang hukum surga, pasti ketangkap semua, termasuk saya juga. Nah, ada 3 penyebab besar orang itu masuk penjara. 1, pembunuhan, betul? 2, perampokan atau pencurian. 3, perzinahan atau pemerkosaan. Nah, 3 ini penyebab besar orang itu masuk penjara. Saya akan gunakan KUHS sekarang. Saudara masih ingat surat Yohanes? KUHS pasal pembunuhan berkata begini. Barang siapa membenci saudaranya, lanjutkan, awas kamu pura-pura nggak tahu. Terus bunyi apa itu? KUHS itu. Dia adalah seorang yang kuat, jangan pura-pura nggak tahu. Seorang pembunuh manusia. Wih, menakutkan. Ayo jujur. Berapa banyak pembunuh belum ketangkap? Keren-keren ini, make upnya bagus, naik Mercy, pakai dasi. Wih, luar biasa. Ternyata ini pembunuh kita. Mungkin saudara berkata, aku nggak benci, tahu nggak? Cuma nggak mau ketemu. Lah itu adiknya. Nggak benci kok nggak mau ketemu. Betul? Itu pembunuh. Maka itu kalau saya khotbah di LP, saya akan katakan ini. Bagi yang datangi bukan orang LP, orang penjara. Kalau Yesus datang malam ini, saudara yang di dalam ini lebih cepat ke surga daripada kita yang masih keluyuran ini.
Kenapa? Karena saudara sudah mengalami hukuman manusia. Kami ini belum dihukum apa-apa. Mengerti saudara? KUHS tentang perzinahan. Ini saya pernah berdoa. Tuhan, lebih baik buta sudah kalau begini, celaka ini Tuhan. KUHS Matius 5 tentang pasal perzinahan. Barang siapa memandang lawan jenisnya, tahu? Cepat jawab. Ayo. Betul? Ayo, sependeta-pendetanya kita, saudara, namanya ngelihat orang. Bisa kotak-kotak itu mata. Nggak tahu kayak apa. Maka itu saya berangkat, Tuhan, celaka sudah kalau begini, sudah muak. Maka itu dia pernah mengajar saya, terus Tuhan bagaimana caranya mata ini, Tuhan, buta yang nggak mungkin, melek juga salah, bagaimana? Dia berkata begini, dan ini resep yang mujar. Laki-laki dengar ini baik-baik. Kalau satu hari kita bisa lihat perempuan cantik sekali, yang pertama muncul, Tuhan berkata kepada saya, langsung kamu puji aku, Daniel. Mana yang mau dipuji? Yang tersiksa begini, dia dipuji apanya? Dia bilang, puji. Katakan begini, Tuhan, engkau hebat, bisa buat orang secantik itu. Titik. Nah, itu titiknya ini penting, jangan berlanjut. Wah, itu resep yang luar biasa. Ayo, laki-laki mata keranjang, pakai resep ini dalam nama Yesus. Nah, Daud salahnya enggak titik, dia kasih koma. Saudara, dalam hidup Daud masih ada barang perzinahan itu, tapi dalam hati Yusuf tidak ada barang itu. Mengerti kata ini? Maka yang salah bukan yang dari luar, tapi isi hati ini bukan firman. Maka kalau Daud seperti Yusuf pada hari itu, maaf ya, jangan tersinggung dulu, maaf ini memang agak kasar. Dan inilah cara Roh Kudus mewahyukan firman kepada saya. Saya itu paling gak bisa menggunakan teori teologi dalam mengerti firman, malah mumet, saudara. Gunakan logika anak-anak dalam mengerti firman, kita akan ketemu kekayaan firman yang luar biasa. Sebab Yesus berkata, belajarlah dari anak-anak. Pakai logika anak-anak akan ketemu rahasia yang luar biasa. Firman jadi sulit karena teolog yang ngomong, muter gak tahu kemana jadinya, sudah. Kebanyakan sisi semuanya jadi sisi mati, betul orang-orang berkata. Nah, saudara, kalau Daud menggunakan teori Yusuf, maka begitu lihat Batseba mandi, langsung dia berkata, ada babi telanjang. Maaf, jangan marah. Beres bukan? Karena Daud hatinya masih kotor. Mari kita jujur, siapa yang masih rajin berdosa, bukan berdoa. Berarti dalam hati kita masih ada barang-barang itu. Keluarkan barang-barang itu hari ini. Sederhana, isi firman. Saudara pernah melakukan cara ini? Kalau nggak sempat dan kelebihan waktu, kelebihan air juga, ada cangkir bekas kopi, saudara nggak usah cuci, taruh aja di depan air yang mengalir. Nanti dia keluar semua yang kotor. Betul? Itu ilustrasi yang sederhana. Kemarahan, perzinahan, iri hati, kebencian, macam-macam yang 13 daftar tadi. Bukan karena orang yang dari luar yang menyebabkan kita jatuh dalam dosa. Setuju firman ini? Tapi karena dalam hati kita ada yang tidak beres. Ini yang Tuhan mau untuk kita kerjakan dalam kehidupan kita. Mulai hari ini, ambil keputusan anak-anak Tuhan. Firman itu segala-galanya buat kita. Amin. Rindukan firman. Rindukan firman. Karena firman itu kekuatan. Karena firman semuanya bisa ada. Segala sesuatu bisa ada. Itu semua karena firman. Ayat terakhir. Yohanes 1. Ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi siapa? Loh, jangan begitu dong bacanya. Kan ada namanya manusia itu. Itu maksud saya. Baca nama masing-masing. Kalau ada yang lupa, awas namanya. Ulangi. 1, 2, 3. Firman itu telah menjadi Daniel Alexander. Itu maksudnya.
Kok nggak ada suara? Ulang. 1, 2, 3. Firman itu. Nah, amin. Firman itu telah menjadi Sutikno, telah menjadi Suarsono, telah menjadi siapa lagi? Toh banyak namanya sudah. Ini klimaks dari kalau kita mengutamakan firman. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Maka dampaknya begini. Firman itu ke dagu. Firman itu ke BIP. Firman itu ke dalam kau. Loh kok gak ada yang ngamen? Firman itu naik taksi. Firman itu makan di restoran sana. Inilah kerinduan Tuhan. Firman itu jadi manusia. Karena firman itu bekerja dalam diri kita. Dan kemanapun kita pergi, orang melihat firman itu. Ini yang dikatakan Paulus. Kita adalah kitab yang terbuka. Kristen kita, Kristen kartu pos yang gak pakai amplop. Maka itu gak ada orang kirim surat cinta pakai kartu pos. Pak posnya akan tersenyum sendiri baca itu nanti. Kita ini surat terbuka, semua orang boleh membaca. Kalau firman jadi manusia, Bandung penuh kemuliaan, Indonesia penuh kemuliaan. Amin, tepuk tangan buat kita. Hari ini kalau kita boleh ada dalam hadirat Tuhan, sungguh satu kesempatan penghargaan yang luar biasa. Bahkan ini buat saya satu kehormatan. Karena hari ini saya berdiri dalam menyampaikan firman Tuhan, ternyata ada 2 hamba Tuhan suami istri yang tahun 70-an itu punya pengaruh besar dalam diri saya. Pak Aquila, Ibu Priscilla, satu penghargaan. Bapak Ibu pasti nggak ingat saya. Tahun 77 saya menjadi mahasiswa di UK Petra di Surabaya. Saya terlibat dengan Perkantas waktu itu. Nah, Pak Aquila ini memberikan suatu doktrin yang sangat kuat. Nah, salah satu yang saya pegang sehingga saya boleh bertahan jadi hamba Tuhan sampai hari ini karena prinsip pemuritan yang dia berikan. Pak Aquila, saya masih ingat ketika hari itu dalam retret mahasiswa di Nongko Jajar. Bapak memberikan suatu ilustrasi yang saya nggak pernah lupa sampai hari ini. Dan ketika saya tanya Pak Tikno tadi, dan itu sungguh hal yang luar biasa. Berbahagialah jemaat ini punya guru firman yang luar biasa, suami istri yang hebat. Nama mereka indah, Aquila Priscilla. Itulah 2 sahabat Paulus dalam pelayanan masa perjanjian baru. Waktu itu ya tepuk tangan untuk mereka. Iya. Mungkin Bapak Ibu boleh berdiri, Pak Aquila dan Ibu kalau sudah dikenal oleh jemaat pasti yang belum tahu, silakan. Nah, kalau Pak Aquila ingat Pius juga yang sebenarnya masih jadi pemimpin di Surabaya dan banyak lagi saya bisa sebut nama-nama tahun itu, tahun 70-an. Waktu itu Pak Aquila memberikan ilustrasi yang saya nggak lupa sampai hari ini, Pak Aquila. Kalau kita hanya datang seminggu sekali ke gereja, walaupun yang khotbah itu hebat, bisa berjam-jam berkhotbah, tapi tetap tidak efektif. Karena kalau kita cuma hari Minggu di gereja, itu berarti kita sedang mengisi botol-botol. Ingat Pak Aquila, itu ilustrasi yang luar biasa. Nah, bagaimana kita mengisi ratusan botol, tapi cuma disiram begitu saja? Kapan penuhnya? Maka kalau kita mengisi botol, pegang satu-satu.